kembali lagi, bagaimana cara meyakinkan publik? Karena tadi kan yang diharapkan dari apa yang kita diskusikan pada sore hari ini adalah bagaimana meminta publik mengawasi jalannya persidangan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana meyakinkan publik bahwa tidak ada kong kali kong antara ayah dan anak dalam kasus ini. Baik, sebelum pertama saya mau menjelaskan proses penegakan hukum yang pentingnya adalah klien kami tidak pernah ada pemanggilan dalam penggeledahan, tiba-tiba dibawa kemudian ditetapkan tersangka dalam waktu 4 jam. Dan kita diam, klien kami diam. Bahwa klien kami diam dalam arti apa? Bahwa klien kami menunjukkan sikap yang kooperatif dan hormat terhadap proses hukum. Bukan suatu perlawanan dalam pemberantasan korupsi, itu pertama. Kedua, untuk meyakinkan tadi sudah disampaikan klien kami, Pak Lingga, bahwa kita sudah membuktikan kemarin dalam persidangan bahwa hubungan inilah semata-mata hubungan korporasi, tidak ada hubungan dengan Pak Rizal Khalid. Karena sulit ya untuk kemudian publik bisa masuk ke dalam logika mereka. Apa tidak mungkin ayahnya kemudian menelpon? Karena dia ayah kandungnya. Itu tidak mungkin kita bantah. Tapi kita harus lihat bahwa ini adalah hubungan korporasi. Bahwa semua proses administrasi sudah benar-benar diperiksa oleh Pertamina dengan sangat ketat. Oke, jadi itu yang kemudian akan dibuktikan di persidangan, bahwa semua prosedurnya sudah dilalui dengan tepat. Termasuk klien kami dari OTM sendiri, Orbit, sudah pernah minta permohonan nilai kewajaran terhadap BPK. Dan BPK memberikan jawaban itu bahwa sesuai kontrak harus segera dipatuhi. Itu kita sudah buktikan. Baik, kembali lagi ke 24 Februari 2025 ya. Ketika ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Mungkin boleh diceritakan kronologisnya seperti apa? Apakah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa akan ditahan langsung hari itu? Waktu 24 Februari sore hari klien kami ditelepon oleh pembantunya untuk ada penggeledahan di rumah beliau. Kemudian kami sampai setelah maghrib lah. Ini berarti sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum pada saat itu? Iya, sudah langsung karena Mas Lingga dan Mas Putra? Iya. Nah, dari yang menunjuk Muhammad Kerry langsung. Kerry ya, bukan ayahnya ya? Iya. Karena memang kita beberapa sudah ada kontrak dengan Pak Kerry dalam hubungan eksternal untuk kepentingan beliau. Nah, dari situlah kami menuju ke rumah beliau. Sampai di sana sudah ada jaksa dan kemudian tiba-tiba rencananya awalnya mau diperiksa di rumah beliau, kemudian dibawa ke Gedung Bundar. Kemudian klien kami kooperatif mengikuti proses itu dan setelah sampai di Gedung Bundar, kita disampaikan dengan hanya waktu 4 jam. Kurang lebih dari 4 jam, dari jam 8 sampai jam 11 klien kami ditetapkan tersangka. Kemudian disampaikan secara publik bahwa klien kami dituduh bagian dari melakukan oplosan BBM dengan kerugian 197 triliun. Pada saat itu 197 triliun. Iya, per tahun. Per tahun, Per tahun. Kemudian ada keberatan tidak sih dari tim pengacara pada saat itu ketika digeledah, kemudian langsung dibawa dan kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan? Iya, tentu pasti ada keberatan. Tapi kan tadi keberatan ini kan karena sudah ada frame yang memang bahwa kalau kita melakukan upaya-upaya hukum secara formil itu secara sosiologi terkesan seperti melakukan perlawanan. Makanya kita lebih fokus pada fakta kebenaran materialnya. Agar masyarakat, mengapa akhirnya tidak menempuh jalan pra-peradilan? Yes, karena kita lebih fokus pada kebenaran materialnya sehingga masyarakat juga bisa mengawasi. Kita tidak berdebat di ranah formil. Kita menghormati proses hukum ini dan klien kami menunjukkan sikap kooperatif bahwa memang ini harus diungkapkan bagian dari sikap-sikap kami untuk mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini. Baik. Saya akan mulai masuk ke dakwaan ini. Harus disederhanakan karena banyak sekali yang poin-poin yang kemudian kemarin kita simak bersama-sama dalam persidangan. Yang pertama adalah terlibat dalam pengaturan sewa 3 kapal. Menurut jaksa, proses pengadaan sewa kapal ini hanya formalitas, apalagi kapalnya tidak berizin usaha pengangkutan migas. Mungkin dari sini dulu argumennya Mas Putra. Iya, kalau dari proses itu adalah diduganya adalah bermain golf, pertemuan bermain golf. Golf ini momennya kapan sih sebenarnya, Mas? Di tahun 2024 bulan Juli. 2024. Bulan Juli sebenarnya. Jadi ini yang kemudian dipersepsikan adalah uang hasil keuntungan begitu atau seperti apa? Kalau keuntungan gini,
komunikasi antara klien kami Dimas dengan Pertamina yang terjadi, kalau dugaannya seperti itu, bahwa Pak Dimas melalui Jenggala Maritim Nusantara tidak pernah di tahun 2003 mengikuti tender. Kalau dibilang keuntungan dari permainan golf, kami tinggal menunggu bukti dari jaksa saja. Dari mana keuntungan itu kalau memang klien kami tidak pernah mengikuti tender. Terus kemudian ada stigma bahwa pertemuan 2024 adalah keuntungan dari dugaan korupsi. Oke, jadi uang senilai 176,3 miliar rupiah dari pembayaran sewa terminal BBM Merak digunakan antara lain untuk kegiatan golf di Thailand bersama dengan perwakilan dari. Itu sebenarnya memang ada atau tidak? Sebetulnya kita masih menunggu. Kalau jaksanya kan dari jaksa penuntut membuktikan bahwa ada 176 miliar untuk main golf, kan suatu hal yang fantastis. Sebetulnya menurut kami tidak seperti itu, tapi kita akan lihat dulu sejauh mana jaksa dari penuntut umum akan membuktikan hal itu. Tentu kami juga akan mengkonter dalam pembuktian kami. Kita punya hak pembuktian terbalik, bahwa yang jelas untuk bisa kami sampaikan bahwa bermain golf di tahun 2024 bulan Juli itu adalah tidak ada hubungan klien kami mengikuti tender di tahun 2023. Tapi permainan golfnya memang benar-benar ada di Thailand? Sebetulnya agendanya adalah liburan keluarga dari Pak Dimas dan Pak Gading di Thailand. Tidak, kalau Pak Keri tidak ikut. Karena Pak Keri memang lebih ke keluarga saja. Dan tidak bermain golf. Iya, dan tidak bermain golf. Oke, baik. Dakwaan selanjutnya adalah terlibat pengaturan sewa terminal bahan bakar minyak TBBM. Ini Keri melalui Gading mendesak untuk menyewa terminal BBM agar bisa diakuisisi dan dijadikan jaminan kredit ke bank oleh Riza Khalid. Ini kemudian persepsinya dibangun bahwa Riza bisa memaksa Hanung karena hutang budi mempromosikan Hanung sebagai direktur pemasaran. Mungkin Mas Lingga. Oke. Jadi ini berdasarkan fakta persidangan dari eksaminasi saksi. Mbak, dalam konteksnya kebutuhan itu sudah tertuang dari Pertamina itu sendiri berdasarkan RJPP dan juga dituangkan dalam RKAP RJPP 2012 sampai 2016 dan RKAP 2013. Itu ada dokumennya berarti ya? Ada dokumennya. Dan itu berdasarkan kesaksian di persidangan, ada kesaksian Pak Hanung dan Pak Alfian. Nah, ketika bicara konteksnya penyewaan, ini juga harus kita luruskan. Dalam konteks berbisnis, Pak Gading sebagai direktur oil tanking dan dahulu sekarang Orbit Terminal Merak itu melakukan penawaran. Jadi melakukan penawaran dengan kami memiliki tangki dengan kapasitas 288.000 kiloliter dengan fasilitas jetty yang bisa memuat 120.000 deadweight tonnage juga dalam artian ketika hal itu terjadi maka bisa membawa muatan minyak yang sangat besar sekali. Sementara dengan fasilitas tersebut kita melakukan penawaran dan direspon. Direspon kemudian melakukan NDA tentu agreement agar kita dapat membuka dokumen lalu melakukan negosiasi. Nah, dalam konteksnya ada penekanan atau intervensi itu sama sekali tidak ada. Karena memang dalam persidangan pun itu sudah kami tanyakan seperti apa dan tidak ada hal yang nyata intervensi seperti yang didakwakan kepada klien kami. Permasalahannya adalah dalam konteks pembiayaan untuk kan ini dari akuisisi. Jadi kita jauh ke belakang ini adalah perusahaan yang perusahaan PMA. Jadi di mana fasilitasnya dapat dipergunakan untuk penyimpanan petrochemical dan juga untuk BBM. Bahkan pada saat akuisisi untuk pembelian pun counterpart pada saat itu mempertanyakan yakin berbisnis dengan Pertamina karena kan pada saat itu yang kami tahu pasti Pertamina ingin memiliki hak eksklusif untuk penyewaan terminal BBM. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks akuisisi tentu itu sudah kami lakukan secara proper dan pada saat penawaran kita sudah memiliki surat kuasa. Dan tentu ketika bicara proses bisnis to bisnis kita ada negosiasi ada negosiasi di mana dalam proses negosiasi tersebut kita meminta untuk diberikan kuasa agar dapat memasarkan. Ya tentu dalam proses akuisisi kita juga melihat bagaimana bisnis visinya seperti apa kan gitu, apakah bisa menguntungkan atau tidak. Dalam prosesnya setelah mendapatkan kuasa, klien kami Pak Gading menawarkan kepada Pertamina dan direspon untuk terus kemudian dapat melakukan peningkatan. Dan ini dikonfirmasi oleh saksi Hanung Budia pada kesaksiannya di 20 Oktober lalu yang mana dia mengatakan bahwa sebagai bentuk daripada kebutuhan
Pertamina melalui yang RJPP 2012 sampai 2016 dan dia jawantahkan pada RKAP 2013-2014, dia merasa ini harus dilakukan. Oke. Nah, dalam konteksnya ketika intervensi kan ini dalam pemberitaan melalui Hanum. Iya. Ini pun sudah didapatkan dalam fakta persidangan, pertemuan Hanum dengan Irwan Prakoso itu 2013. Sementara RJPP mengenai kebutuhan Pertamina yang per tahunnya mencapai 400.000 kilo barrel per tahun itu sudah dituangkan di RJPP 2012-2016. Okay. Jadi di mana adanya intervensi untuk kebutuhan di dalam artian kita melakukan intervensi agar pihak-pihak tertentu bisa men-setting Pertamina membutuhkan penyewaan ini. Jadi secara timeline agak aneh gitu. Oh iya, sebetulnya memang Pertamina memang membutuhkan, itu yang pertama. Lalu ada pertemuan Hanung dengan salah satu yang diduga untuk melakukan intervensi. Pertanyaannya adalah ketika orang mempunyai network silaturahmi yang baik dengan kegiatan alumni yang sama, apakah itu menjadi permasalahan? Ini yang akan kita cari tahu bersama bagaimana dan proses seperti apa yang dilakukan dalam pertemuan 2013. Saya juga perlu ditambahkan dalam proses di penyewaan tangki terminal Orbit Terminal Merak, Mbak, kami memiliki fasilitas jetty tadi sudah diberikan pemahaman bahwasanya bisa menampung langsung kapal besar. Dikonfirmasi dalam persidangan juga bahwasanya tidak ada yang bisa melakukan backloading, artinya kapal masuk tapi kapal keluar, sehingga menggunakan kapal-kapal kecil untuk melakukan distribusi. Dan tidak ada untuk tangki penyimpanan, mungkin saja ada yang masih serupa, memiliki mungkin 200.000 kiloliter mendekati, tapi tidak ada juga yang mendekati ke 288.000. Karena pada saat itu kebutuhannya adalah 350.000 sampai 400.000. Dan juga proses pada jetty tadi itu tidak ada yang dimiliki, sehingga kalau kita bicara ini harus bidding, mau dibandingkan dengan mana? Karena perbandingan tangki milik Orbit Terminal Merak hanya bisa dibandingkan dengan Singapura. Oke, baik. Kita harus break dulu, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih.